Sayang kopi. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ini buat AA ini. Iya. Oke, luar biasa. Ini kopi apa? Kopi hitam. Kopi hitam. Tapi tidak sehitam wajahku kan? Manis sekali, seperti orang yang membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini segmennya sedikit berbeda dengan segmen-segmen sebelumnya, karena memang sebelumnya kita terlalu monoton, hanya ngaji. Tapi itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Allah yubghidu kulla alimin bid dunya zahirin bil akhirah. Allah itu sangat membenci terhadap orang yang pandai ilmu dunia, akan tetapi bodoh dalam ilmu agama. Tapi segmen kali ini kita berbincang hangat dengan istriku yang sangat tercinta. Masya Allah, luar biasa. Gimana nih keseharian hari ini? Capek, lelah, atau semangat? Capek tapi semangat. Apa yang membuat kamu semangat? Ada suami di sampingku. Aduh, so iya. Selalu luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sayang, betah nggak di Karawang nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kan gini guys, tadinya istri saya itu kan orang Purwakarta dan di daerah pegunungan juga. Jadi suasananya sejuk-sejuk gimana gitu, enak lah. Berbeda dengan di Karawang. Kalau di Karawang kan keluar sedikit kulit hitam, mandi di Ragasi ngembak, liharan hidung budak ya, Allah. Tapi Polusi dong ya. alhamdulillah, sekarang gimana tuh rasanya? Apakah sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan cuacanya di Karawang? Karena tidak sedikit ya orang pegunungan datang ke Karawang, ke sini langsung masuk angin karena memang panasnya sangat luar biasa. Contohnya saya dulu di Purwakarta agak lama, pas pulang panas-panasnya itu langsung udah kerok karena awak teh, Masya Allah. Tapi gimana nih rasanya setelah berapa bulan kita sudah menikah? Sudah setengah tahun ya? Iya. Alhamdulillah. Dulu tuh tanggal berapa tuh nikah tuh? Tanggal 5 Mei 2024. Kalau hijriahnya? 26 Syawal 26 Syawal 1440 46 45 dong. belum ya? Belum. Muharram. Belum Muharram. Ya. Alhamdulillah. Ini gelasnya dari mana nih? Bagus. Ini dapat dari kado. Gak tahu dari siapa nih. Oh, dari Nopi. Dari Nopi. Dari Nopi, Masya Allah. Masya Bagus Allah. banget. Coba diminum ya. Boleh. Sayang, aku mau nanya nih terkait tentang selama kita sudah menikah sampai sekarang itu kan jaraknya hampir setengah tahun. Apa yang membuat Ayang itu merasa bahagia hidup bersama A? Karena kan gini, tidak sedikit orang yang kok pasangan saya kok seperti ini sih. Jadi tidak sesuai ekspektasi. Sebelum menikah dia membayangkan, aku kalau nikah sama dia hidupnya bakal gini, bakal dapat kebahagiaan. Tapi kan pada kenyataannya berbeda. Jadi salah satu faktor penyebab kita bahagia itu ya kembali kepada diri kita sendiri. Gitu. Nah, sekarang apa yang membuat Ayang itu bahagia bersama AA, rumah tangga bersama AA, dan hampir setengah tahun ini kita kan sudah melewati lika-liku kehidupan, gitu, baik dari segi finansial, kesehatan dan sebagainya. Apa tuh yang membuat Ayang bahagia? Karena perhatian. Oke. Dan banyaknya sabar. Oke. Itu orang yang paling sabar. Masya Allah. Yang benar? Bener dong. Ya, emang benar. Dan apa lagi? Perhatiannya kayak gimana sih? Contoh. Tolong dicontohkan perhatian biar yang lain juga tahu bagaimana kasih sayang A terhadap istriku yang paling cantik. Mengingatkan dalam segala hal. Oke, contohnya? Contohnya dalam ngaji, dalam makan ya, sehari-harinya kita
Pokoknya mah saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Karena saya itu tidak termasuk tipikal orang yang cuek gimana gitu. Bener nggak? Ya kalau sedang marah memang suka cuek gitu. Tapi saya tidak mau termasuk golongan orang yang dayus. Dayus itu kan manodia ala huluki su'i alihi. Orang yang ridho terhadap perbuatan jelek yang dikerjakan oleh keluarganya. Maka ketika istri saya berbuat salah, saya sering mengingatkan. Begitupun saya, ketika saya berbuat salah ataupun berbuat yang tidak baik, istriku pun selalu mengingatkan. Masya Allah. Jadi saling melengkapi lah. Karena rumah tangga ini tidak semudah membalikan telapak tangannya. Jadi begini ya, karena rumah tangga itu tidak semanis yang kalian bayangkan nih. Buat kalian yang mau menikah, carilah pasangan yang memang tidak hanya manis di luar, manis di kata-kata, tapi manis juga hatinya. Masya Allah, seperti istriku yang sangat luar biasa ini. Oke. Ada pertanyaan buat A? Kenapa Ayang mau sama aku? Pertanyaan yang sangat mudah sekali. Salah satu faktor penyebab kenapa saya bisa mencintai seorang wanita yang sangat luar biasa ini, yaitu jawabannya sangat luar biasa. Dalam segi hal apa? Dalam segi hal berpenampilan, oke. Dalam segi hal beribadah, oke. Ya, walaupun pendidikan formalnya tidak ada, tapi ini luar biasa. Pendidikan agamanya sangat luar biasa. Salah luar biasa. Begitupun ketika saya punya permasalahan yang tidak cukup saya pahami terkait tentang wanita, maka saya tanya langsung kepada istri saya, bagaimana sih ini hukumnya, terus bagaimana sih contoh seperti dalam masalah fikih gitu, seperti bagaimana sih ini yang dinamakan nifas, yang dinamakan haid, yang dinamakan apalagi istihadah dan sebagainya. Dan alhamdulillah istri saya pintar untuk menjawab dalam segi hal hukum ubudiyah seperti itu. Luar biasa. Nah, terkait karena memang kita sudah lama, bukan sudah lama ya, baru seumur jagung, tapi kita katakan sudah lama, sudah hampir menginjak 6 bulan. Karena tidak sedikit ya, sayang, orang yang baru menikah tidak lama kemudian mereka putus hubungannya karena beberapa faktor. Nah, salah satu faktor penyebabnya tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau tanya nih, salah satu faktor penyebab Ayang bahagia itu kenapa? Adanya perhatian, adanya kasih sayang. Oke. Tulusnya dalam menjalani apapun. Oke. Dan banyaknya sabar. Oke, luar biasa. Apa cita-cita Ayang yang belum kesampaian sampai hari ini? Menjadi jujur ini teh. Masa jangan ada dusta di antara kita. Mau jadi saja sih jauh tinggi ya. Karena kenapa jauh? Enggak bodoh-bodoh tinggi. Ya pokoknya mengajar anak-anak lah ya. Mengajar ya anak-anak. Utamanya anak sendiri gitu. Alhamdulillah. Pengen bisa ngurus dan bisa mendidik mereka dengan baik. Mereka dengan baik. Ya. Salah satunya untuk mengenalkan anak-anak kita untuk mengenal siapa Tuhan kita gitu. Karena tidak sedikit orang tua yang begini nih, memiliki anak tapi tidak dibekali dengan pendidikan ataupun tidak dijejali dengan pendidikan agama. Mereka hanya fokus terhadap pendidikan formal saja, begitu sekolah dan sebagainya. Bahkan anak-anak ketika ditanya pun begini, banyak ya, sampai saat ini dari dulu sampai sekarang kalau saya bertanya kepada anak-anak, cita-citanya mau jadi apa?
ada yang jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter. Tidak ada satupun anak-anak yang mereka memiliki cita-cita saya ingin paham terhadap ilmu agama. Tidak ada. Tidak ada yang menjadi Karena saya ingin jadi kiai. oh nggak ada. Nggak ada. Kebanyakan jadi pilot, jadi vokalis, terus jadi apa namanya ya penyanyi dan lain sebagainya. Ya memang bagus itu cita-cita. Tapi kembali lagi kepada orang tuanya. Ini anak tuh mau dijadiin apa? Karena tidak sedikit anak itu berkembang pola pikirnya karena memang faktor pengaruh lingkungan gitu. Mereka itu dididik oleh orang tuanya bagaimana, oleh lingkungannya bagaimana, jadilah anaknya seperti itu. Bagaimana cara mengatasi Ayang saat memiliki pikiran yang stres ataupun tertekan, baik itu dalam maksudnya gini, ketika kita berumah tangga pastilah ada tekanan, ada rasa stres, rasa jenuh. Salah satu faktor penyebabnya bagaimana cara mengatasi rasa stres dan jenuh tersebut. Gampang sih. Ya. Dengan jalan-jalan. Jalan-jalan, oke. Dan makan. Makan. Yes. Hobi makanan ringan ya, begitu. Itu membuat Iya. Awas hati-hati. Membuat pikiran tuh jadi hilang. Banyaknya makan, ngemil. Kalau pikiran hilang itu jadi stres dong, makin stres. Enggak dong, enggak. Tapi jadi lebih ke santai gitu, gak terlalu berat ya di pikiran tuh. Gitu. Di kepala tuh gak terlalu banyak gitu jadi. Tapi itu jawabannya udah jujur. Benar, jujur. Jadi tapi gini, yang kelebihnya gini. Jadi kepengennya tuh jalan-jalan dan dipeluk. Yes. Paling nyaman sih pengennya dipeluk dan jangan salah Neng juga, tapi pengennya dipeluk. Jadi gitu guys. Istri saya itu jadi kalau ketika stres atau jenuh dia marah-marah gitu. Kalau dipeluk kayak diam gitu tuh. Jadi kayaknya ditangkep nggak apa tuh masalah. Padahal misal salahnya dia. Salahnya dia yang marah, dia yang salah, dia juga yang pengen dipeluk. Aduh, memang serumit itukah pikiran wanita. Tapi alhamdulillah pelajaran juga ya buat AA, karena tidak sedikit seseorang yang tidak menanggapi dengan pikiran yang fresh, pikiran yang dingin. Ketika ada masalah itu pun ada yang kabur, ada yang memilih jalan untuk minum minuman keras dan sebagainya. Tapi alhamdulillah karena memang kita basicnya dibekali dengan ilmu agama, jadi kita hanya cukup beristighfar dan bersabar saja, sabar menjalani hidup ini. Begitu ya sayang ya. Utamanya harus sabar dan ikhlas dalam segala hal. Dalam segala hal, betul. Bahkan kata orang tua kita ya, orang tua saya pribadi, ketika kita memiliki masalah dalam rumah tangga, jangan lihat masalahnya, tapi lihat kebaikan-kebaikannya. Dibandingkan masalahnya itu hanya secuil dari kebaikan-kebaikan istri kita, seperti nyiapin makan, nyuci piring, ngerjain kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Itu jasanya luar biasa. Maka ketika kita memiliki masalah dalam berumah tangga, lihatlah kebaikan-kebaikan istri kita yang sudah terlewati. Ingat lagi, karena itu tidak sebanding dengan kemarahan Anda. Gitu. Jadi itulah kunci suksesnya sebuah rumah tangga. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa yang paling Ayang hargai dalam hubungan kita? Yang paling berharga dalam hubungan kita apa aja? Perhatian. Perhatian itu penting sekalikah dalam menjalani sebuah rumah tangga? Iya. Kenapa? Karena selalu adanya komunikasi itu
Komunikasi yang baik. Oke, Iya. luar biasa. Dari awalnya perhatian. Mm-mm. Jadi kita menjalaninya dengan sebuah kesabaran, Oke, banyaknya kesabaran dengan banyaknya perhatian. oke. Jadi hidup itu asa kumahanya, Kumaha tah? rasen weh. Raoseun. Kalau ada perhatian. Iya. Gitu. Dan ada sabar yang Sabar. tak terbatas. Oke. Oke, gantian ya, Neng Oke. yang nanyanya. Kata orang kesabaran itu ada batasnya. Menurut Ayang gimana itu? Nah, kalau menurut AA itu bagaimana kita mensyukuri saja. Karena begini ya, ketika ada seseorang yang memang, jadi Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita berdoa terus menerus, bahkan sudah bertahun-tahun doanya belum dikabul, itu mestinya ada kesabaran. Jadi kembali lagi, bahwasanya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Konsep hal itu sudah kita tanami dari sejak kita mondok. Karena apa? Karena salah satu faktor penyebabnya kenapa kita bisa seperti itu, adanya rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Karena tidak semua orang yang memiliki rasa syukur itu, sehingga orang-orang mudah cepat putus asa, dan mereka mengatakan kesabaran kita ada batasnya. Kita juga bukan nabi, boy, gitu. Nah, jadi konsep yang paling pertama, kita harus syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Gitu. Walaupun kita diberikan misal ya, kita diberikan kehidupan sederhana, tidak seperti orang lain. Tidak sedikit orang yang hartanya banyak, rumahnya mewah, usahanya banyak, wah pokoknya berlimpah dengan kekayaan, tapi tidak bahagia dalam hidupnya. Karena apa? Karena tidak memiliki rasa syukur. Jadi mamahi wae nepikeun kairawan. Walaupun kita hidup sederhana, tapi kenapa kelihatan orang-orang itu hebatnya rumah tangganya, bagus lah. Karena kita memiliki konsep syukur tadi. Contoh seperti kita nih jualan, mau ada yang beli mau tidak, yang penting kita jualan, berusaha. Yang diwajibkannya itu mencari nafkah, gitu ya. Adapun yang memberikan memberikan rezeki itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gini, yang ada kata-kata yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana saya merasa takut terhadap kemiskinan sedangkan saya adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Masya Allah, takwir. Yang gini ya, karena kita ini umurnya cukup jauh ya. Kelahiran 96, Ayang kelahiran 2000 berapa? 2005 akhir lagi. Dan gini ya, kenapa Ayang memilih untuk berumah tangga bersama? Apa yang menarik dalam diri Ayang? Banyak sih. Insya Allah pokoknya mah. Coba katakan. Satu, bisa mengaji. Dan bener itu bisa ngaji, bener. Usaha. Kata Neng. Keduanya punya sabar. Astagfirullahaladzim. Terus? Keduanya punya sabar. Baik orangnya. Bisa masak. Ya kan asantri ya. Iya. Asantri, jadi masak apapun pasti bisa, insya Allah. Mantap. Yang keberapa? Yang ketiga bisa masak. Yang keempat apalagi tuh? Perhatian. Dan kelima, pokoknya Masya Allah banget deh. Yang kelima Masya Allah banget. Masya Allah bangetnya maksudnya gimana tuh? Udah deh pokoknya 4. Cuma ada 4 poin. Dan lain-lainnya banyak. Tapi yang tidak aku bisa kagumi, yang tidak aku bisa sebutin. Terima kasih
Untuk kesempatan kali ini segitu aja guys. Nanti insya Allah kedepannya kita akan buat yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa? Ada pantun dari aku. Oke, silahkan ada pantun. Ada sumur di ladang, Cakep. bolehlah bertumpang mandi. Kalau ada Cakep. umur panjang, Oke. marilah berjumpa lagi bersama Oke. kita. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.